Sekarang kita bahas soal nomor 1 ya. Nah, ini kan diberikan x kuadrat kurang 3x kurang 18 per x kuadrat kurang 12x tambah 36 kali x kurang 2 kurang dari 0. Nah, artinya apa? Kita mengecek ada tidak yang definit di sini. Nah, itu setelah kita cek, ternyata ini bukan definit. Kenapa? Ini kan diskriminannya lebih dari 0 ya. Diskriminan lebih dari 0. Begitu pula dengan ini. Ya, ini bisa difaktorkan, berarti karena ini sudah 0 yang di sebelah kanan, berarti kita langsung saja penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Mana penyebutnya? Ya ini semua. Berarti x kuadrat kurang 12x ditambah 36 kali x kurang 2 tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena ini sudah hasil pemfaktoran, jadi kita tidak perlu lagi jabarkan kali ke dalam atau distribusikan lagi. Nah, yang perlu kita faktorkan hanya yang ini. Ya, berarti kita tinggal mencari bilangan yang dikalikan menghasilkan 36 dijumlahkan menghasilkan negatif 12. Ya, berarti itu adalah x kurang 6 kali x kurang 6. Kemudian x kurang 2-nya tetap kita tulis. Ya, tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini kan negatif 6 kali negatif 6 itu positif 36. Negatif 6 tambah negatif 6 itu negatif 12. Berarti kita tinggal jabarkan, berarti x kurang 6 tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 6. Atau yang kedua, x kurang 6 tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan 6. Yang ketiga, x kurang 2 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 2. Ya, ini sudah kita dapat 3 titik. Oke, ada 6, 6, dan 2. Karena ini sama, berarti hanya 2 ya. Nah, ingat ini ada yang sama. Ya, ada yang sama. Berarti nanti di angka yang 6 itu harus hati-hati. Kemudian kita masuk yang berikutnya. Kemudian masuk ke pembilangnya. Nah, pembilang itu kan sama dengan 0 ya. Berarti x kuadrat kurang 3x dikurang 18 itu sama dengan 0. Ya, kan pembilang sama dengan 0. Kita faktorkan. Bilangan yang dikalikan menghasilkan negatif 18 dijumlahkan menghasilkan negatif 3. Nah, itu adalah x kurang 6 ya dengan x ditambah 3. Ya, kan 3 kali 6 itu negatif 18. Negatif 6 tambah 3 itu negatif 3. Sama dengan 0. Maka x sama dengan 6 atau x sama dengan negatif 3. Ternyata angka 6-nya ada lagi muncul. Berarti totalnya ada 3. Ini ada 1, 2, 3. Nah, kalau ada 3, biasanya dia tetap kembali ke bentuk biasanya atau selalu berselang-seling. Ya, kita sekarang tinggal buat garis bilangannya berarti. Berarti ada angka negatif 3. Ya. Kemudian habis negatif 3 ada angka 2. Kemudian ada angka 6. Oke? Nah, kita ambil 0. 0-nya sebelah sini berarti ya. Ya, kita tinggal substitusi 0, 0, negatif 0, 0, positif 0, negatif. Negatif bagi positif itu menghasilkan negatif, kali dengan negatif menghasilkan positif. Maka di sini adalah positif, di sini otomatis negatif, di sini juga negatif. Nah, sebenarnya di sini pasti positif lagi. Tapi untuk memastikan, kita tinggal ambil saja angka terserah berapa di sini. Supaya tidak menyusahkan, saya ambil yang besar sekalian. Nah ya, misal 1000. 1000 kan ada di sebelah sini ya. Jadi 1000 pangkat 2 kurang 3 kali 1000 kurang 18. Nah, ini pasti menghasilkan positif ya. Nah, 1000 pangkat 2 kurang 12 kali 1000
tambah 36 kali 1000 kurang 2. Nah, ini juga pasti menghasilkan positif. Positif bagi positif itu menghasilkan positif. Ya, jadi kalau dari bentuk kemarin, kalau misalkan ada 2 yang berulang, berarti kiri dan kanannya sama. Tapi kalau ada 3 seperti ini, biasanya dia selalu kembali ke bentuk awal atau selalu berselang-seling, ya. Nah, di sini ini kan kurang dari, ya kan? Ini kan permintaan soalnya adalah kurang dari. Ya, berarti kalau kurang dari, daerah penyelesaian yang diminta adalah daerah negatif. Ya, bukan angkanya tapi daerah penyelesaiannya. Ya, kita tinggal melihat mana yang daerah penyelesaian negatif. Nah, ini kan daerah negatif dengan ini. Ya, artinya himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, yang negatif ini dan ini. Ya. Jadi, kalau kita mau nulis himpunan penyelesaiannya, berarti adalah X di mana X kurang dari negatif 3 atau, ya, ini X yang tengah yang kalau sini berarti X lebih dari 2 kurang dari 6. Ya, X elemen bilangan real. Oke, nah kalau misalkan kita pengen menulis yang bentuk lain, bagaimana yang bentuk lainnya? Nah, ingat di sini ada negatif tak hingga, berarti ya berarti negatif tak hingga sampai negatif 3. Karena tidak ada yang bulat full, berarti ini kurung biasa semua. Oke, digabung dengan yang mana lagi? Nah, 2 sampai 6. Oke, paham? Nah, ini juga HP-nya. Boleh nulis seperti ini, boleh juga seperti ini. Oke? Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Nah, nomor 2 ini kan 3 per X kuadrat kurang 3X ditambah 2 kurang dari 5 per X kuadrat kurang 4X ditambah 3. Nah, sama dengan yang sebelumnya, sebisa mungkin yang berada di sebelah kanan ini kita buat menjadi 0, ya. Oke, berarti 3 per X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 dikurang 5 per X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 kurang dari 0, ya. Nah, ini kan karena penyebutnya tidak sama, tinggal kita samakan penyebut, ya kan? Oke, tinggal kita samakan penyebut. Nah, supaya mudah, kita tinggal kalikan saja. Kita tinggal kalikan yang pembilang kali ke penyebut sini. Ya, tinggal kita arahkan ke sini. Ingat, arahnya kita arahkan ke bawah. Kita kalinya ke bawah, ya. Nah, kalinya ke sini. Ini kan tadi soalnya kurang. Jadi, 3 kali X kuadrat itu adalah 3X kuadrat. 3 kali negatif 4X itu adalah negatif 12X. Kemudian 3 kali 3 itu adalah positif 9. Ya. Kemudian yang penyebut ini kita kalikan ke sini, ke negatif 5. Ini kita anggap negatif 5. Berarti X kuadrat kali negatif 5. Berarti negatif 5X kuadrat. Ya. Negatif 3 kali negatif 5. Berarti itu adalah positif 15X, ya kan? Kemudian 2 kali negatif 5 berarti negatif 10 per, nah ini tinggal kita tulis kembali penyebutnya, X kuadrat kurang 3X tambah 2 kali X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 kurang dari 0, ya. Nah, setelah itu kita tinggal jabarkan 3X kuadrat kurang 5X kuadrat. Nah, itu adalah negatif 2X kuadrat, ya. Kemudian negatif 12X tambah 15X. Berarti itu adalah positif 3X, ya. Kemudian 9 kurang 10 negatif 1 per, nah ini tinggal kita faktorkan. Bilangan yang dikalikan menghasilkan 2, dijumlahkan menghasilkan negatif 3. Nah, itu kan adalah X kurang 2 kali X kurang
1 ya. Negatif 2 kali negatif 1 itu positif 2. Negatif 2 tambah negatif 1 negatif 3. Oke. Kemudian yang ini kita faktorkan juga. Bilangan yang dikalikan menghasilkan 3 dijumlahkan menghasilkan negatif 4. Nah, itu kan adalah X kurang 3 kali X kurang 1 kurang dari 0. Ya, ini tinggal kita faktorkan. Oke, negatif 2 kali negatif 1. Ya, berarti negatif 2. Oke. Nah, ini ingat kita kalikan saya dulu negatif 2. Atau kita boleh langsung ke penyebut tidak boleh 0. Penyebut berarti yang ini semua ya. Maka X kurang 2 tidak boleh 0. Atau X kurang 1 tidak boleh 0. Atau X kurang 3 tidak boleh 0. Ya. Atau X kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka ini kita peroleh X tidak boleh sama dengan 2. X tidak boleh sama dengan 1. X tidak boleh sama dengan 3. Dan X tidak boleh sama dengan 1 untuk penyebutnya. Ya. Kemudian kita masuk ke pembilangnya. Oke, pembilangnya berarti negatif 2x kuadrat. Oke, negatif 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 1. Kita faktorkan. Negatif 2 kali negatif 1 itu adalah positif 2. Ya. Berarti kita tinggal cari bilangan yang dikalikan menghasilkan 2 dijumlahkan menghasilkan 3. Nah, ini kan negatif 2. Ya, berarti kita tulis negatif 2x. Di sini juga negatif 2x. Kemudian kita bagi dengan negatif 2. Ya, ini batasnya tadi ya. Kita garis dulu. Ya, berarti bilangan yang dikalikan menghasilkan 2 dijumlahkan menghasilkan 3. Nah, itu adalah X tambah 2 dengan X tambah 1. Kan 2 kali 1 2. 2 tambah 1 3. Kemudian dibagi dengan negatif 2. Negatif 2X bagi negatif 2. Nah, itu adalah X 2 bagi negatif 2. Negatif 1. Nah, ingat cukup salah satunya saja. Berarti ini tetap negatif 2X ditambah 1. Nah, berarti kita tinggal jawab, berarti X kurang 1 sama dengan 0 atau X negatif 2X ya ditambah 1 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan 1, negatif 2X sama dengan negatif 1. Maka X sama dengan 1/2. Berarti titik yang kita peroleh adalah 1/2, 1, 1, 3, dan 2. Nah, setelah itu kita tinggal buat garis bilangannya. Oke, karena sudah full saya hapusnya di sini ya. Jadi, kita buat garis bilangannya di sini saja. Ya, kita buat garis bilangan. Nah, angka yang paling rendah mana? Nah, ini kan ada 1/2, berarti kita mulai dari 1/2. Kemudian setelah 1/2 angka berapa? Angka 1. Ya. Kemudian mana lagi? 1/2, 1, 2. Nah, berikutnya berarti 2, kemudian 3. Ya. Nah, untuk memudahkan angka nolnya ada di sebelah mana? Nah, nolnya kan ada di sebelah sini ya. Kita substitusinya ke tempat yang paling akhir atau bentuk sini. Ya, kita substitusinya ke sini. Nah, berarti semua yang ada X-nya 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Berarti ini negatif hasilnya kan? Negatif bagi negatif. Positif kali negatif itu negatif. Kali negatif itu positif. Kali negatif itu menghasilkan negatif. Maka di sini adalah daerah negatif, ini adalah daerah positif, ini adalah daerah negatif, ini adalah daerah positif, dan ini adalah daerah negatif.
Kenapa di sini bukan positif? Karena saya pernah bilang kalau ada yang berulang bisa jadi positif. Nah, tapi kan di sini ingat, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada 3 kali berulang, ini kan ada 3 kali. X1, X1, X sama dengan 1. Ya, oke? Berarti ada 3 kali. Berarti dia kembali seperti biasanya. Negatif, positif, negatif, positif, negatif. Atau positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya. Tapi karena tadi kita substitusinya di sini negatif, maka kita mulai dari negatif. Negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ya, permintaan soal kurang dari. Berarti kalau kurang dari artinya apa? Kita ambil daerah negatif. Berarti yang ini. Oke, kita ambil daerah yang negatif. Nah, artinya himpunan penyelesaiannya adalah, kita pakai yang biasa. Ya, ini adalah negatif tak hingga di sini ya sampai 1/2 kurung biasa digabung dengan dari 1 sampai 2 gabung 3 sampai positif tak hingga. Kita pakai kurung biasa semua. Kenapa? Karena tidak ada yang bulat full. Ingat, kalau ada yang bulat full, kita menggunakan kurung siku. Oke? Oke. Sekarang kita bahas soal nomor 3 ya. Nah, ini kan tadi negatif 2x kuadrat tambah 3x dikurang 15 per 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 lebih dari sama dengan 2. Nah, ingat kita samakan dulu, kita buat dulu jadi 0 sini ya. Jadi kita tinggal pindahkan, berarti negatif 2x kuadrat tambah 3x dikurang 15 per 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 dikurang 2 lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi ini supaya mudah tinggal kita kalikan saja. Ini kan sebenarnya 2/1 ya, ini 2/1. Jadi ini kita kali kayak tadi, ini kali ke sini. Berarti tetapkan negatif 2x kuadrat tambah 3x dikurang 15 negatif 2 kali 2x kuadrat itu adalah negatif 4x kuadrat. Negatif 2 kali negatif 5x, nah itu adalah positif 10x, ya kan? Kemudian negatif 2 kali negatif 3 itu adalah positif 6. Oke? Per 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Ya. Jadi kita tinggal selesaikan di atas di pembilangnya. Oke? Negatif 2 kurang 4. Berarti itu adalah negatif 6x kuadrat. 3x tambah 10x itu adalah 13x. Ya. Negatif 15 tambah 6 itu adalah negatif 9. Ini lebih dari sama dengan 0 per 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 lebih dari sama dengan 0. Artinya kita buat seperti biasanya, berarti penyebut tidak boleh 0. Penyebutnya ini kan. Tapi kan kita cek dulu ada definit tidak. Nah, ini kan kalau kita distribusikan, ini kan bisa difaktorkan ya. Berarti penyebutnya ini pasti bukan definit, ya kan? Nah, bagaimana dengan pembilang? Kita cek dulu. Diskriminan itu kan rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C, ya kan? B kuadrat 13 pangkat 2, berarti itu adalah 169 kurang 4 kali negatif 6 kali negatif 9. Ya, 169 kurang negatif 4 kali negatif 6 itu adalah positif 24. 24 kali negatif 9, nah itu adalah negatif 216. Artinya kita peroleh adalah 169 dikurang 216. Nah ini kan pasti menghasilkan negatif ya. Ini pasti menghasilkan negatif. Nah artinya ini pembilangnya ini adalah definit. Berarti tinggal kita ubah menjadi 1 per
2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3. Nah ingat, ini definit apa? Lihat A-nya. Ini kan A-nya negatif 6. Berarti kalau A-nya negatif 6 itu artinya definit negatif. Ya. Kalau definit negatif, maka pertidaksamaannya kita balik. Kalau soalnya lebih dari sama dengan, maka kita ubah menjadi kurang dari sama dengan 0. Ya, berarti kita tinggal kerjakan. Penyebut tidak boleh 0. Berarti 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 tidak boleh sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan. 2 kali negatif 3, negatif 6. Ya. Ini kita batasi dulu. Oke. Berarti 2x, kita tulis dulu 2x semua ya. Ingat, kenapa? Karena koefisiennya sini 2x, kemudian kita bagi dengan 2. Oke? Tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi bilangan yang dikalikan menghasilkan negatif 6 dijumlahkan menghasilkan negatif 5. Nah, itu adalah negatif 6 ditambah 1. Kan negatif 6 kali 1 itu negatif 6. Negatif 6 tambah 1 itu negatif 5. Nah, ini kita bagi yang salah satunya saja. Mau yang ini atau yang ini? Ini aja ya. 2x bagi 2 itu adalah x. Negatif 6 bagi 2 itu adalah negatif 3 kali 2x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah artinya yang kita peroleh adalah x tidak boleh sama dengan 3 atau x tidak boleh sama dengan negatif 1/2. Pembilangnya kita lanjut tidak? Ya nggak perlu karena pembilangnya di sini tidak memuat variabel. Berarti kita tidak ada pakai syarat pembilang. Penyebutnya saja ya. Berarti ada negatif 1/2 dan ada 3. Ini tidak bulat full semua karena tidak ada yang sama dengan. Oke, ini kan tidak boleh sama dengan. Ya. Kita ambil 0. 0-nya ada di sini. Kita substitusi. 1/0 kurang 0 kurang 3. Berarti menghasilkan negatif, kan positif bagi negatif. Maka di sini adalah negatif, ini adalah positif dan ini adalah positif. Permintaan soal kita sudah ubah menjadi kurang dari. Maka daerah yang diambil adalah daerah negatif. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2 sampai 3. Ya, kurung biasa semua. Oke.